atau dosa-dosa yang menyebut-nyebut kebaikan. Dosa menyebut-nyebut kebaikan. Saya tu alhamdulillah salat tahajud sekian tahun, baca Quran sejuz setiap hari umpamanya. Ini nyebut-nyebut ini dosa. Amal ini kita jangan sampai amal kita ini, dosa ini menghapuskan amal-amal kita. Karena inilah perangkap setan. Perasaan kita ada apa-apa, tapi membuat kita kecewa di akhirat nanti. Apalagi yang namanya dosa-dosa bid'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barakah, di tempat yang penuh barakah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis talim kita yang sebagai rutinitas kita setiap Jumat malam. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dapat mendatangkan keberkahan, keridhaan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mempertemukan kita dan mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini kita mengambil daripada surat Al-A'raf ayat 46. Jadi surat Al-A'raf ini artinya tempat yang tinggi. Disinilah asal daripada diambil daripada cerita Al-A'raf, tempat yang tinggi di antara surga dan neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bainahuma hijabun wa 'alal arafi rijalu yu'rifuna kullan bisimahum wa nadau ashabul jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa iza suripat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Wa bainahuma hijabun, di antara keduanya, maksudnya di antara surga dan neraka. Wa alal a'raf, dan di atas a'raf, tempat yang ditinggikan, rijalun, laki-laki, banyak laki-laki. Jadi kalau di dalam Quran itu ada kata-kata rijal, maka berarti di situ sudah termasuk
perempuan. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kum itu untuk kamu laki-laki, tapi itu sudah termasuk perempuan. Tidak usah lagi nak pakai alaikunna, tidak usah lah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak usah. Karena kata-kata ini sudah mencakup. Ya ayyuhallazina amanu, ay orang-orang yang beriman, ya, laki-laki, tapi sudah mencakup perempuan di sini. Jadi wa bainahuma hijab, di antara keduanya adalah hijab. Hijab itu adalah dinding yang memisahkan antara surga dan neraka. Sehingga dengan hijab ini, dengan dinding ini, maka penghuni neraka tidak bisa masuk ke surga. Kalau penduduk surga kan tidak mungkin nak ke neraka, ya kan? Tapi penduduk neraka yang tidak bisa masuk ke surga. Nah, di atas tempat itu ada orang, banyak orang, laki-laki dan perempuan. Kemudian orang-orang itu yang ada di atas bukit Araf itu, jadi bukit tempat yang tinggi antara surga dan neraka itu, ya'rifuna kullan bisimahum, dia mengenal, baik penduduk surga dia banyak yang kenal, baik penduduk neraka dia banyak yang kenal. Kemudian dia berkata kepada penduduk surga, wa nadau ashabul jannah an salamun alaikum. Maka dia memanggil penduduk surga, Assalamualaikum, beri salam pada orang-orang penduduk surga. Orang-orang surga membalas salamnya. Salamun alaikum. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Jadi penduduk-penduduk yang ada di Arab itu mereka tidak bisa masuk ke dalam surga, tapi mereka sangat menginginkan masuk ke surga karena dia melihat orang-orang yang berada di surga. Wa iza surifat absaruhum tilqa ashabin nar, ketika mereka menoleh kepada penduduk-penduduk neraka yang melihat di situ bagaimana azab orang-orang yang berada di dalam neraka. Apa kata mereka? Qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami bersama orang-orang yang zalim, bersama orang-orang yang ada di neraka. Ayat ini kalau dilihat di dalam tafsir, siapa sebenarnya penghuni-penghuni Araf itu? Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya tentang penghuni Araf itu, dalam hadis Rasulullah mengatakan adalah yang pertama orang-orang yang amal kebaikannya dan amal keburukannya sama. Andai kata sedikit pun lebih daripada amal kebaikannya itu daripada amal kejahatan, dan di situ tempatnya dia masuk surga. Atau andai kata sedikit pun lebih berat amal kejelekannya, keburukannya daripada amal kebaikan, dia masuk neraka. Tapi ini amalnya pas sama. Ini yang pertama. Orang berada di Al-Araf, tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Kemudian yang kedua kata Rasulullah ketika Rasulullah ditanya, adalah orang-orang yang
gugur jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka, kepergian mereka berjihad di jalan Allah tidak restu orang tua. Tidak mendapatkan redo orang tua. Jadi dia dosa dengan orang tuanya. Sehingga pahala jihadnya tidak bisa untuk masuk ke dalam surga. Itu adalah orang gugur di medan perang, jihad. Apalagi orang melawan orang tua, misalnya urusan nikah, ya kan? Tak urusan yang lain-lain. Kemudian siapa lagi orang-orang yang berada di Bukit Araf? Adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang yang taat. Tetapi mereka misalnya punya utang, atau berbuat zalim kepada orang lain yang menyangkut tentang hukukul alam. Jadi dia tidak bisa masuk surga karena terhalang dengan dosanya itu. Maka ada di satu diceritakan ada seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdua ini, si A dan si B ini, si A ini berbuat zalim kepada si B. Si A berbuat zalim kepada si B sampai mati. Kemudian perkaranya dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si A ini ahli ibadah, ahli taat. Tetapi ada dosa kepada si B, tapi si B tidak mau memaafkannya. Sehingga terhalanglah, tidak bisa masuk surga. Kemudian pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan satu surga yang paling cantik. Surga yang paling indah. Kemudian si B tadi bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini surga untuk siapa?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Surga ini untuk siapa yang bisa membelinya?" Si B tadi bertanya, "Ya Allah, dengan apa membelinya ini?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Membelinya dengan memberikan maaf kepada saudaranya." "Ya Allah, kalau begitu aku maafkan kesalahan si A yang berbuat zalim kepadaku." Akhirnya dengan rahmat Allah si A tadi bisa masuk surga. Si B tadi memaafkan, dapat surga tadi. Nah, jadi orang-orang yang ahli taat tapi ada dosa-dosa yang menyebabkan dia terhalang untuk masuk surga, maka tepatnya Bukit Araf. Ada juga orang-orang yang dosanya banyak, semestinya dia masuk neraka. Tapi ada amal-amal yang dilakukannya di dunia, yang mana amal itu menyebabkan dia tidak bisa masuk neraka tadi. Sebagaimana dalam banyak hadis. Dalam hadis yang diceritakan dalam sebuah hadis Rasulullah, barang siapa yang menjaga solat 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi riwayat lain mengatakan ada juga 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang istiqomah dengan mengamalkan itu, maka dia akan dijamin tidak masuk neraka. Jadi amal ini dia menyebabkan dia terhalang masuk neraka. Kalau ada amal
jaminan dari Rasulullah SAW. Jadi dosa banyak, tapi ada amal-amal yang dapat dia tidak bisa masuk ke dalam neraka. Tempat yang mana? Mungkin Araf, di Bukit Araf. Jadi amal-amal ini, ada amal-amal yang dapat seseorang itu dijamin tidak masuk neraka, tapi dia dosanya banyak, maka tempatnya di Bukit Araf. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, maka oleh karena itu, yang pertama adalah kita hendaklah menjaga dosa-dosa yang dapat menghapuskan amalan-amalan. Kita ini harus tahu, jangan sampai melakukan dosa yang dapat menghapuskan amalan-amalan. Ini yang perlu kita jaga, agar amal kita ini, agar timbangan amal kita ini lebih berat. Jangan sampai kita berada di Bukit Araf apalagi masuk neraka. Jadi menjaga amal-amal yang dapat menghapuskan pahala-pahala, seperti dosa syirik umpamanya, durhaka kepada orang tua, hasad, dengki, benci kepada hukum Allah, berpihak kepada orang kafir. Banyak amal-amal yang dapat menggugurkan ibadah kita. Dosa maksudnya, termasuk juga dosa bunuh diri. Jadi putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau dosa-dosa yang menyebut-nyebut kebaikan, dosa. Dosa menyebut-nyebut kebaikan. Saya tu alhamdulillah salat tahajud sekian tahun, baca Quran sejuz setiap hari umpamanya. Ini nyebut-nyebut ini dosa. Amal ini kita jangan sampai amal kita ini, dosa ini menghapuskan amal-amal kita. Karena inilah perangkap setan. Perasaan kita tidak apa-apa, tapi membuat kita kecewa di akhirat nanti. Apalagi yang namanya dosa-dosa bid'ah. Dosa-dosa bid'ah itu dosa terbawa mati. Kena merasa apa yang dilakukan itu di jalan yang benar. Makanya kata ulama, kalau orang berbuat dosa-dosa besar, dia mungkin bisa bertobat. Tapi dosa-dosa bid'ah itu dia terbawa mati. Kenapa? Karena dia tidak merasa berdosa. Tidak merasa berdosa itulah yang menjadi masalah, yang sangat berat. Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang namanya dosa-dosa hati. Dosa-dosa hati ini yang tidak dapat diprediksi. Seperti riya, seperti ujub, hasad, dengki. Ini kan seolah-olah bukan dosa, tapi ini merupakan racun yang akan membinasakan amal-amal. Sub'ah, ujub misalnya, yang ada perasaan
seolah-olah kita ini yang paling taat, yang paling benar, yang pacak segala, yang punya jasa kepada orang dan lain sebagainya. Ini adalah penyakit-penyakit yang ada di hati yang bisa membahayakan amal-amal kita. Hati yang tidak merasa bersalah dengan dosa-dosa, apalagi kalau meremehkan dosa, buruk sangka baik kepada Allah, pada sesama. Ada orang berdoa ibadat terus, oh doanya lah bertahun-tahun, doa belum dikabul Tuhan, buruk sangka dengan Allah. Ini merupakan satu kejahatan dalam hati yang bisa membinasakan amal. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian amal-amal yang dapat menghapus, amal-amal yang dapat menghapus dosa. Jadi kita ini amal apa yang dapat mengampunkan dosa-dosa kita itu? Seperti tobat umpamanya. Kita tobat untuk mengampunkan dosa. Kita harus tahu amal-amal yang dapat mengampunkan dosa. Tobat. Tobat ini adalah hati. Kemudian mengingat dosa. Ingat berdosa, dosa. Ingat berdosa. Ingat bersalah. Ini merupakan amal qulub, amal hati ini. Merasa diri bersalah. Kemudian banyak ingat mati. Selalu ingat mati. Aksiru zikrul maut fa inna yafiru dzunub, kata Rasulullah. Banyaklah kamu ingat mati, kerana ingat mati itu banyak adalah mengampunkan dosa-dosa kamu. Ingat mati. Malaikat maut itu datang dalam satu hari 70 kali. Jenguk kita ni sikapan. Kita duduk di sini lah berapa kali malaikat maut jenguk. Bayangkan deh. Makanya sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah orang-orang bersama dengan orang-orang yang mati syahid itu dia bukan orang mati syahid tapi dia berkumpul dengan orang mati syahid?" Ada, kata Rasulullah. Amal apa ya Rasulullah? Orang yang selalu ingat 20 kali dalam sehari dia ingat mati. Kalau dia mati mendapat pahala syahid. 20 kali dalam sehari ingat mati. Jadi ini amal-amal yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Amal apa lagi? Seperti zikir ba'da solat. Dalam hadis, sudah solat baca istighfar, baca la ilaha illallah sekian kali, baca Allahumma lamania, Allahumma antas salam, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, kemudian sampai ditutup dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ini sudah setiap solat, maka Allah ampunkan dosanya walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di laut pada hari itu. Ini banyak tidak diamalkan orang. Maka diganti dengan zikir-zikir yang lain. Sudah solat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kan salah. Jadi amal-amal yang dapat mengampunkan dosa, amal apa? Solat 5 waktu. Kan? Solat 5 waktu. As-salawatu bainahunna. Solat di antara keduanya dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar dan terusnya, itu mengampunkan segala dosa. Dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan. Dari haji ke haji.
dari umrah ke umrah. Ini adalah amal-amal yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Ini. Begitu juga banyak melangkah ke masjid, maksudnya salat berjemaah. Banyak melangkah ke masjid, bahkan akan mengampunkan kesalahan-kesalahan setiap langkah. Jadi kita dicari amal-amal yang dapat untuk menghapuskan dosa-dosa. Memang semua amal kebaikan menghapuskan dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yuzhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Banyak berpuasa umpamanya, ya. Kemudian ada lagi amal-amal yang pahalanya itu banyak sekali, tidak terbatas. Namanya amal-amal pilihan, seperti amal kesabaran, ya. Bagaimana firman Allah, innamas sabiruna yafawna ujurahum yaumal qiyamah. Innamas sabirun yafawna ujurahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, tak ketik batasnya. Amal orang yang sabar. Makanya sabar itu tak ketik batas. Sabar itu ada batas. Itu kan kata kita. Tetapi kalau Rasulullah mengatakan sabar tidak kata batasnya. Ada seseorang melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tetangga jahatnya dengan aku. Kata Rasulullah, sabar. Besok datang lagi, ya Rasulullah, tak tahan lagi. Ngapa? Tetangga jahatnya, kata Rasulullah, sabar. Tiap kali datang kata Rasulullah, ya Rasulullah, sampai kapan sabar? Sampai mati, kata Rasulullah. Sampai mati, coba bayangkan. Jadi tidak ada sabar ada batas. Itu kata-kata kita. Kalau agama tidak demikian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala tanpa batas. Tanpa batas. Jadi pahala kesabaran. Ada juga pahala puasa. As-saum li wa ana ajzi bihi, kata hadis qudsi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang memberi pahalanya. Memangnya pahala ibadah yang lain bukan Allah memberi pahala, Allah semua memberi pahala, tapi puasa lain. Ngapa? Karena pahala puasanya yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketik la amsalahu, tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Ada bandingannya. Ini ibadah-ibadah, ya, yang pahalanya besar, yang tidak kata bandingannya. Kemudian juga ada namanya sedekah. Di sedekah itu firman Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih daripada 1 dia balas 10, 10 dia balas 70, 70 dia balas 700, 707 terus. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas. Jadi Allah kasih pahala itu tidak ketik batas. Jadi ada ibadah-ibadah yang kita ketahui yang mana pahala-pahala itu sangat besar sekali. Lagi dalam hadis Rasulullah SAW, man sanna
hasanatan, barang siapa yang memberikan contoh yang baik kemudian diikuti orang lain, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Nah ini pahala, banyak pahala ya, memberikan contoh yang baik, memberikan contoh amal yang baik. Misalnya kita orang tua, contoh kita memberikan contoh yang baik, ibadat, taat, baca Quran, kita kejujuran, kita contoh, dicontoh oleh anak kita, oleh cucung kita, terus contoh sampai ke piut kita, sampai ke mana, sampai hari kiamat. Yang nyontoh itu, itu dapat pahala. Tak kata putus. Jadi kita perlu nak tahu. Jadi memang kita beramalnya memang harus dengan ilmu. Jemaah rahimakumullah. Jadi bahwa kehidupan di akhirat itu, orang-orang yang berada di A'raf itu, pada akhirnya dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Pada akhirnya. Yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid itu, wa fil akhirati azabun azim wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu kata Allah, yang pertama adalah azab, yang kedua adalah keampunan dan redha Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting kita ini di dalam beramal, yang pertama kita beramal itu memang harus ikhlas. Ada cerita, ada seseorang itu ahli ibadah, kemudian malaikat datang, wahai si fulan, kau ini adalah tercatat di pintu neraka. Dia ahli ibadah, tetapi dia adalah menjadi ahli neraka. Apa kata dia kepada malaikat? Saya redha di mana Allah meletakkan, tetapi saya yang penting hidup ini adalah untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ibadah ini semata-mata adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserahlah Allah katanya, di mana nak meletakkan saya. Kemudian malaikat itu datang lagi bahwa namanya tidak ada lagi di neraka. Namanya sudah berada di pintu surga. Jadi yang pentingnya kita ini punya keikhlasan di dalam kita beribadah. Makanya ibadah itu kata ulama yang pertama adalah modalnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keikhlasan. Yang ketiga apa? Al-ittiba'ur rasul. Mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jadi kita ingin mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam meletakkan hamba-hambanya dalam Quran aja, wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mengampunkan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah memaafkan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah memasukkan, Allah mengazabkan siapa yang Allah kehendaki. Ngapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena Allah kuasa atas segala sesuatu.
Maka oleh karena itu Allah memaafkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memaafkan seorang hamba itu kalau hamba itu memang punya keinginan untuk dimaaf. Maka disitulah peranan tobat tadi, istighfar. Di zaman Nabi Musa alaihissalam terjadilah kemarau yang begitu panjang. Kemudian Nabi Musa alaihissalam salat istisqa, hujan, minta supaya dia hujan. Dikumpulkan semua orang-orang yang beriman, salat. Sudah salat itu tidak ada perubahan. Tidak ada tanda-tanda. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, ada di antara umatmu yang berdosa dan dia tidak minta ampun, sehingga yang berdosa itulah menyebabkan tidak turunnya hujan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, siapa yang berdosa ini? Ayo, siapa yang berdosa ini? Siapa yang tidak ampun Allah? Ada orang tu nunduk kepalanya. Nah, orang itulah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia bertobat. Kemudian diulangi salat. Kemudian sudah salat angkat tangan, belum selesai angkat tangan, hari sudah hujan. Hujan. Gelap. Insyaallah. Ya. Jadi istighfar ini sangat penting. Ya. Sangat benar-benar doa, kata ulama, doa yang pasti dikabul Allah SWT. Astagfirullah, langsung dia Allah kabul. Kalau doa yang lain belum tentu. Kalau astagfirullah, minta ampun kepada Allah, ampun dosa. Sebanyak baca istighfar, sebanyak dosa itu diampun Allah SWT. Tinggal lagi kita ini sejauh mana dosa kita. Ya. Banyak baca istighfar. Banyak bertobat. Sehingga kata ulama, bagaimana tanda-tanda untuk kalau tobat itu sudah diterima Allah Subhanahu wa taala? Karena ini memang langkah pertama kita nak selamat di dunia akhirat. Tobat ini. Sehingga kata ulama, tanda orang tobat diterima Allah Subhanahu wa taala, hatinya sudah merasa cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, cinta kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia senang sembahyang, senang zikir, senang ini, ya. Apa yang disenangkan Allah? Apa yang dibenci Allah SWT, dia tinggalkan. Apa yang dicintai Allah SWT, dia lakukan. Nah, ini kata ulama menunjukkan tobatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi kita ini artinya kunci untuk selamat. Jangan sampai letak di Bukit Araf. Kita harus teliti dosa-dosa, apalagi namanya dosa hati ni, dosa-dosa hatinya kelihatannya tidak apa-apa, tapi bukan main. Dosanya sangat berat sekali. Itu kalau dosa. Kalau pahala, mah itu juga. Pahala. Seperti cinta kepada siapa? Kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah SAW yang sering disampaikan. Orang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Kata Rasulullah, kau sudah siap? Belum ya Rasulullah, amalku masih sedikit, puasaku, salatku masih sedikit ya Rasulullah. Cuma aku ni cinta kepadamu ya Rasulullah. Aku cinta kepadamu. Kalau begitu kata Rasulullah, kau akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat bersama dengan orang yang kau cintai. Dalam hadis dikatakan juga, al-mar'u yushiru yaumil qiyamah ma'a khalilihi. Seseorang itu akan digiring pada hari kiamat bersama dengan temannya.
sahabatnya. Siapa sahabat kita? Ya, kalau kita orang jahat berteman dengan orang baik, di akhirat kelak kita akan dikumpulkan Allah bersama dengan orang-orang yang baik. Orang yang baik bersama dengan orang yang jahat dikumpulkan Allah pada hari kiamat bersama dengan orang yang jahat. Hati-hati memilih teman. Jadi amal hati. Amal hati. Ya. Cinta, takut kepada Allah. Takwa itu kan takut. At-taqwa hahuna, kata Rasul, nunjuk dada. Jadi takwa tu ada rasa perasaan takut kepada Allah. Tu namanya takwa. Nah, buat takwa tu apa? Buahnya melakukan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Karena dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kata Rasulullah amal yang berat sekali ditimbang. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling berat pada hari kiamat timbang? Kata Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq. Yang dapat memberatkan timbangan amal pada hari kiamat, takwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, orang baik budi pekertinya. Apa yang digawe dalam hidup, dia tidak meninggalkan akhlaknya. Ya, dia makan dengan akhlak, minum dengan akhlak, berbicara dengan akhlak, dengan baik. Dia tidak meninggalkan akhlak. Sehingga kata Rasulullah SAW, orang yang paling dekat duduk dengan aku pada kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Jadi kita ni cari amal-amal. Apa tadi? Amal-amal yang pahalanya banyak. Amal-amal yang dapat menggugurkan dosa. Kemudian kita nyago dosa-dosa yang dapat menghilangkan pahala. Hasad, dengki tadi, iri hati, dendam. Dendam. Ada di hati dendam, kaki ada waktunya ku balas. Berapa tahun dendam itu ada di hati kita, kita ibadat, selesai ibadat kita. Ini bahaya ni. Mungkin perasaan kita dah apa-apa tu. Ini bahaya. Dendam, ujub, riak. Ini bahaya penyak ini urusan dalam ni. Yang orang tak tahu. Yang tahu cuma kita sendiri. Jadi kita lah ngubatnya. Kerana nak selamat kita. Kalau orang sakit, misalnya sakit kencing manis, sakit apa di rumah sakit, kata orang ada kencing manis, anu. Banyak orang nawar penyakit. Tapi yang namanya ubat yang satu dah katik. Yang tahu cuma kita, nak ngubat kita itulah. Hati kita. Hati-hati lah gitu. Menurut ulama gitu. Penyakit dalam hati ni berbahaya. Ujub kita, sum'ah kita, cari nama. Apalagi kita dengan hal yang ramai, ada bisikan-bisikan, cari kepopuleran supaya dikenal dan sebagainya. Ini yang bisa merusak kalau kita tidak benar. Ini cara setan iblis untuk membuat kita ini rugi di akhirat nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan, kepada Allah menampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.